Semua yang perlu kalian tahu soal berita bola hari ini ada di sini. Simak terus Soccermania. Kita mulai dari poin pertama. Kita mulai dari informasi pertama. Harga tiket FIFA World Cup 2026 tiba-tiba melonjak lewat skema dynamic pricing. Bikin banyak fans merasa dipaksa bayar mahal kalau tak mau ketinggalan. Dari laporan Football Supporters Europe, situasinya makin panas karena opsi tiket murah cuma sedikit dan sulit diakses. Akhirnya mereka bersama kelompok konsumen Eropa resmi mengadu ke Komisi Eropa, menuding FIFA menyalahgunakan posisinya. Kalau fans melawan FIFA, Senegal pilih melawan lewat jalur hukum. Gelar AFCON yang sudah dirayakan tiba-tiba lenyap. Senegal kini dipaksa masuk jalur hukum setelah kemenangan atas Maroko dipatahkan di meja keputusan. Federasi tak tinggal diam. Lewat pernyataan Moussa Mbaye, mereka resmi membawa kasus ini ke Court of Arbitration for Sport dengan pendekatan dingin dan terukur, bahkan menunjuk pengacara olahraga berpengalaman untuk memperkuat argumen. Langkah ini bukan sekedar banding, tapi ujian mental juara. Bicara soal ujian mental, Brazil justru lagi diuji masalah fisik. Latihan Brazil di Amerika awalnya berjalan normal, tapi ritmenya berubah saat Marquinhos mulai memegangi paha belakang kanannya. Bek PSG itu sempat lanjut, bahkan ikut small-sided game setelah mendapat pijatan. Namun tak lama, ia menghentikan sesi, berbicara dengan staf fisik dan Carlo Ancelotti, lalu berjalan keluar ditemani fisioterapis. Laporan Globo Esport menyebut ada ketidaknyamanan yang perlu dipantau serius. Bukan cuma Brazil, stok pemain Jerman juga makin menipis sekarang. Jamie Lewelling baru gabung pemusatan latihan tim nasional Jerman, tapi belum sempat ikut uji coba, dia sudah angkat koper lagi. Penyerang VfB Stuttgart itu ditarik keluar karena masalah betis yang belum beres, seperti dikonfirmasi tim medis saat sesi latihan. Sebelumnya, dia juga absen lawan Augsburg. Julian Nagelsmann memilih tidak memanggil pengganti, meski skuad sudah pincang tanpa beberapa gelandang kunci. Jerman pincang, Belgia pun kehilangan mesin gol utamanya di Amerika. Romelu Lukaku tiba-tiba menarik diri dari agenda pemanasan Piala Dunia Belgia di Amerika Serikat. Penyerang 32 tahun itu memilih tinggal untuk pemulihan kondisi fisik. Seperti dikonfirmasi Federasi Sepak Bola Belgia jelang laga kontra USA dan Meksiko, situasinya masuk akal. Musim ini di Napoli ia lebih sering berkutat dengan cedera daripada bermain. Padahal Lukaku adalah mesin gol dengan 89 gol dari 124 caps. Terakhir kali ia tampil, bahkan masih sempat mencetak gol ke gawang Wales. Saat Lukaku menepi, Kvaratskhelia justru siap memimpin era baru Georgia. Kepergian sosok senior langsung meninggalkan ruang kosong di timnas Georgia saat Guram Kasia memutuskan pensiun. Ban kapten tak bisa lama dibiarkan tanpa arah. Federasi akhirnya menunjuk Ivica Kvaratskhelia sebagai pemimpin baru. Keputusan yang terasa logis melihat perannya yang makin dominan. Di usia 25, winger Paris Saint-Germain itu sudah mengoleksi 47 caps dan 20 gol, termasuk membawa Georgia menembus fase gugur UEFA Euro 2024. Berbeda nasib dengan Kvaratskhelia, Memphis Depay justru harus masuk ruang medis. Laga lawan Flamengo belum sempat panas, Memphis Depay sudah harus menepi. Di babak pertama, duel yang berakhir 1-1 itu, ia mengalami masalah di paha kanan. Pemeriksaan medis sehari setelahnya, seperti dilaporkan Globo, mengonfirmasi cedera atau tingkat 2 yang memaksanya absen sekitar sebulan. Corinthians memilih mengirimnya ke Belanda untuk pemulihan, berbarengan dengan agenda timnas. Sementara Depay pemulihan, Griezmann mantap pilih panggung baru di Amerika. Peran Antoine Griezmann di Atletico mulai berubah dari pusat permainan jadi opsi rotasi. Di usia 35, ritme kompetisi Eropa tak lagi ramah untuk konsistensi tinggi. Jalan keluar data, Orlando City mengamankan jasanya secara gratis. Dia baru akan pindah pada bulan Juli 2026 dengan kontrak selama 2 tahun. Seperti dilaporkan Reuters, ia pergi dengan status top skor klub dan warisan besar. Langkah ini terasa logis tapi juga tegas. Griezmann tak sekedar menutup karir, ia memilih panggung baru. Kalau Griezmann pergi, Hakimi justru menolak pindah dari kota Paris. Rumor kepulangan ke Real Madrid sempat beredar seolah Achraf Hakimi bakal menutup lingkaran karirnya. Tapi situasinya berbalik setelah sang agen bicara ke Win Wall Sport. Ia menegaskan Hakimi masih nyaman di Paris Saint-Germain dan belum terpikir pergi. Sejak datang dari Inter Milan pada 2021, kontribusinya konsisten, hampir menyentuh 200 laga dan penuh trofi. Dengan kontrak tersisa 3 tahun, langkah pindah justru terasa tak logis.
Setia seperti Hakimi, Nathan Tella juga dapat kontrak panjang di Jerman. Musim ini tak berjalan mulus buat Nathan Tella, cedera bikin menit bermainnya seret, cuma 12 laga dengan 3 assist, angka yang belum cukup menggambarkan potensinya. Tapi Bayer Leverkusen justru mengambil langkah berani. Kontraknya diperpanjang sampai 2031, seperti dikonfirmasi Direktur Simon Rolfes. Klub melihat sesuatu yang lebih dari statistik, kecepatan, etos kerja, dan pengaruh di ruang ganti. Selain Tella di Leverkusen, Dortmund pun sibuk memulangkan mantan bintangnya. Karir Jadon Sancho lagi di titik abu-abu, dipinjamkan ke Aston Villa, tapi kontribusinya belum cukup kuat untuk mengunci masa depan. Kontraknya di Manchester United juga bakal habis, dan keputusan berpisah sudah diambil sejak lama. Di tengah situasi itu, Borussia Dortmund mulai bergerak. Fabrizio Romano menyebut minat mereka serius, bahkan siap masuk jika angka cocok. Wajar, Dortmund tahu cara menghidupkan Sancho. Bukan cuma mengincar Sancho, Dortmund juga sukses memagari bek andalannya. Awalnya semua tanda mengarah ke pintu keluar. Nico Schlotterbeck cuma punya sisa kontrak setahun, sementara Real Madrid, Bayern Munchen, dan Liverpool sudah ancang-ancang masuk. Tapi laporan Bild menyebut situasi berbalik dalam beberapa hari terakhir. Ia justru sepakat memperpanjang kontrak di Borussia Dortmund sampai 2031, lengkap dengan klausul rilis 60 juta euro mulai dari 2027. Langkah ini terasa rasional. Beda nasib dengan Schlotterbeck, Yohan Cabal justru harus angkat kaki. Awalnya datang ke Juventus dengan ekspektasi tinggi, Yohan Cabal justru makin tenggelam. Waktu mainnya terus menurun, performanya naik turun, dan perlahan dia keluar dari rencana tim. Laporan Tutut Sport menyebut klub siap melepasnya permanen musim panas nanti. Arah karirnya mulai mengerucut ke Crystal Palace. Negosiasi awal sudah jalan, apalagi ada faktor ruang ganti dengan Daniel Munoz dan Jefferson Lerma yang bisa mempermudah adaptasi. Sama seperti Cabal, Zeki Celik juga mulai mencari pintu keluar Roma. Negosiasi yang mandek bikin masa depan Zeki Celik di AS Roma mulai goyah. Tawaran 2,4 juta euro per musim tak mendekati angka 4 juta euro yang diminta agennya. Seperti laporan Tutto Mercato, padahal di bawah Gianpiero Gasperini, Zeki Celik tetap jadi pilihan utama dengan 37 penampilan musim ini. Ketertarikan dari Juventus hingga klub Inggris seperti Arsenal memberi jalan keluar yang realistis. Masalah gaji pemain ternyata cuma puncak gunung es keretakan Roma. Kekalahan dari Bologna di Liga Eropa jadi pemicu ketegangan di AS Roma. Bukan cuma soal hasil, tapi arah klub mulai dipertanyakan dari dalam. Nama seperti Ryan Friedkin, Frederic Massara, sampai Claudio Ranieri disebut punya pandangan berbeda. Gianpiero Gasperini memilih menunda keputusan masa depannya hingga akhir musim. Ia merasa tim berjalan dengan tangan terikat, minim rekrutan, dihantam cedera, tetapi tetap dituntut finish 4 besar. Roma lagi goyah kalau Sevilla sudah lebih dulu ganti nahkoda. Situasi mulai seret saat Sevilla tercecer di papan bawah dan akhirnya melepas Matias Almeida usai start yang tak meyakinkan. Klub lalu bergerak cepat, seperti dikonfirmasi laman resmi mereka, menunjuk Luis Garcia Plaza dengan kontrak sampai akhir musim. Rekam jejaknya di La Liga dikenal rapi dan membangun struktur tim yang disiplin. Tantangannya jelas, mengangkat Sevilla dari posisi 15. Saat Sevilla berbenah, Llorente di Atletico justru pilih lebih santai. Situasi mulai rumit saat Marcos Llorente memasuki sisa 1 tahun kontrak di Atletico Madrid. Klub ingin buru-buru mengamankan perpanjangan, apalagi fisiknya masih stabil. Namun laporan Pedro Fulana menyebut sang gelandang justru santai, tak ingin gegabah. Ia sadar, memperpanjang kontrak berarti juga memperpanjang karir, sesuatu yang mulai ia hitung matang di usia 31. Negosiasi masih jalan, tapi belum ada titik temu. Kontras dengan Llorente, anak muda Barcelona justru gercep perpanjang kontrak. Awalnya cuma dianggap pelapis, tapi situasinya berubah cepat. Di era Hansi Flick, Gerard Martin mulai rutin mengisi sisi kiri saat Alejandro Balde butuh rotasi. Performa stabilnya bikin manajemen tak lagi melihatnya sekedar cadangan, seperti dilaporkan media Spanyol. Sementara Marc Bernal yang sempat absen panjang justru kembali dan langsung mengunci peran di tengah. Kontrak baru kini disiapkan untuk keduanya. Nasib mujur anak muda Barca tak menular ke Kylian Mbappe. Awalnya Kylian Mbappe dibilang baik-baik saja setelah pemeriksaan medis di Real Madrid. Masalahnya, hasil scan itu ternyata dari lutut yang salah, yang dicek justru kanan, padahal keluhan ada di kiri.
The Athletic menyebut karena tak ditemukan cedera, Mbappe tetap dimainkan dalam 3 laga meski lutut kirinya sudah menunjukkan inflamasi. Kesalahan baru ketahuan belakangan saat kondisinya makin parah dan terkonfirmasi robekan ligamen. Mbappe cedera, sementara pertahanan Chelsea dibuat babak belur oleh Beto. Chelsea datang dengan harapan mencuri poin, tapi justru dipaksa berantakan saat Beto tampil brutal. Laga berakhir 3-0 untuk Everton dengan 2 gol dan 2 assist dari penyerang 28 tahun itu. Situs resmi Premier League kemudian menobatkannya sebagai Player of the Match Week 31. Unggul dari nama seperti Danny Welbeck, performa ini bukan sekedar angka. Beto mulai jadi pusat permainan Everton. Beto jadi bintang, tapi Ricardo Pepi malah batal jadi bintang baru. Situasinya sudah sampai tahap paling dekat. Ricardo Pepi bahkan sempat menjalani tes medis. Fulham dan PSV Eindhoven sebelumnya sepakat di angka sekitar 30 juta pound sterling, seperti dilaporkan Sky Sport. Tapi justru di detail krusial negosiasinya runtuh soal kapan tanggung jawab pemain berpindah antar klub. Menurut Direktur Teknik Ernest Stewart, isu cedera sempat muncul, namun dibantah pihak pemain. Ini lebih terlihat sebagai tarik ulur kehati-hatian finansial. Transfer Pepi batal, sementara kursi Igor Tudor di Spurs mulai goyang. Baru beberapa pekan duduk di kursi panas Tottenham Hotspur, Igor Tudor sudah dikejar pintu keluar. Hasilnya seret, cuma 1 menang dari 7 laga, bikin Spurs nyaris terjebur ke zona merah. Laporan PT O'Rourke menyebut perpisahan bisa jadi dalam 24-48 jam. Klub langsung gerak cepat, membidik Roberto De Zerbi sebagai pengganti instan. Ini bukan sekedar soal taktik, tapi keputusan panik dan seringnya keputusan seperti ini lebih mencerminkan kekacauan manajemen daripada solusi nyata di lapangan. Kursi Tudor goyang, tapi posisi Rose Senior di Chelsea masih sangat aman. Posisi Liam Rose Senior sempat dipertanyakan saat Chelsea belum juga masuk zona Liga Champions. Tekanan itu wajar, apalagi mereka cuma terpaut 1 poin dari Liverpool di klasmen. Tapi laporan The Telegraph lewat Matt Law bilang klub tetap tenang, evaluasi besar baru dilakukan 2027. Fokus mereka justru membangun skuad lebih seimbang musim panas nanti. Back tengah, gelandang, sampai penyerang masuk daftar belanja. Sementara Mike Penders disiapkan unjuk diri. Saat Chelsea sibuk belanja, Liverpool justru bakal kehilangan ikon besarnya. Keputusan datang saat segalanya masih terasa stabil. Mohamed Salah memilih pergi ketika kontraknya belum habis. Lewat pernyataan di media sosial, ia menutup bab 9 tahun di Liverpool lebih cepat. Bahkan rela melepas sisa gaji besar. Klub lalu mengonfirmasi akhir musim ini jadi garis finish meskipun kontraknya saat ini berlaku pada tahun 2027. Dari 255 gol hingga trofi Liga Champions, jejaknya sudah lengkap. Menariknya, ini bukan sekedar perpisahan emosional. Ini sinyal bahwa Liverpool siap beralih era. Kepergian Salah bikin heboh, tapi cedera Eze bikin Arsenal pusing. Awalnya cuma terlihat seperti ringan, tapi situasinya pelan-pelan berubah rumit. Eberechi Eze bahkan sudah absen di final Carabao Cup dan harapan pulih cepat setelah jeda internasional mulai memudar. Laporan BBC menyebut masalah betisnya bisa membuatnya menepi hingga 6 minggu. Dengan pemindaian lanjutan dijadwalkan pekan ini, ia juga mundur dari skuad Inggris dan kini fokus pemulihan di markas latihan. Arsenal kehilangan pilar, MU justru mengunci masa depan Kobbie Mainoo. Awalnya situasinya nggak ideal, Kobbie Mainoo sempat cuma jadi pelapis di tengah kekacauan setelah Ruben Amorim pergi. Tapi sejak Michael Carrick ambil alih, perannya berubah drastis. Selalu starter, ritme permainan juga lebih hidup. Laporan Fabrizio Romano bilang kontrak baru sampai 2031 lagi dikejar serius. Dengan 24 laga dan 3 assist, ini bukan sekedar perpanjangan kontrak, tapi sinyal kalau Manchester United akhirnya berani membangun tim dari pemain yang benar-benar mereka percaya. Mainoo makin bersinar, namun Mason Mount masih terpuruk karena cedera. Awalnya bukan soal kualitas, tapi tubuh yang tak kunjung stabil bikin Mason Mount makin jarang terlihat di lapangan. Ia bahkan sempat hilang 8 laga beruntun sebelum muncul sebentar hanya 1 menit saat Manchester United imbang lawan AFC Bournemouth 20 Maret lalu. Dari obrolan di Talk of the Devils, jurnalis Karl Anka menilai gaji besar dan riwayat cedera bikin klub lain mundur. United pun terjebak, sulit jual tapi belum dapat versi terbaiknya. Sambil nunggu Mount pulih, skuad MU dapat jatah libur panjang.
Jeda panjang datang di saat Manchester United belum benar-benar stabil. Setelah laga 20 Maret, mereka tak punya pertandingan sampai 13 April. Situasi ini dimanfaatkan klub, seperti ditulis Daily Mail, dengan memberi waktu libur ekstra bagi pemain, bahkan hingga sepekan sebelum laga berikutnya. Sebagian pemain yang tak masuk timnas masih latihan di Carrington, tapi tetap dapat akhir pekan bebas. Itulah tadi rangkuman berita bola terlengkap hari ini. Jangan lupa cek video kita yang lain juga. Sampai jumpa besok. Salam Soccer Mania.